Halo, perkenalkan, nama saya Giovanni Anggasta, bisa dipanggil Gia, NIM 135-19155 dari kelas K03, mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan serta sharing mengenai insight yang saya dapatkan dari buku yang sudah saya baca. Buku yang saya baca berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Buku ini merupakan buku karangan Mark Manson, di mana beliau membagikan perspektifnya mengenai bersikap bodo amat dan juga membagikan bagaimana arti dari kesederhanaan menurut beliau. Alasan saya memilih buku ini karena saya merasa bahwa saya seringkali membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain dan juga seringkali memperdulikan perkataan orang lain yang sekiranya tidak mengenakan buat saya. Selain itu, saya juga memiliki kesulitan untuk berkata tidak atau menolak orang lain jika orang tersebut meminta tolong atau meminta sesuatu kepada saya. Saya juga pernah berkonsultasi ke psikolog, dan pada saat saya berkonsultasi ke psikolog, saya tentunya mengenal diri saya lebih dalam, dan pada saat itu saya menemukan bahwa saya memiliki ketakutan terbesar, yaitu membuat kesalahan dan juga mengecewakan orang lain. Tentu hal-hal tersebut sangat menghambat kepercayaan diri saya dan juga memberikan kerugian terhadap kehidupan saya secara general. Dengan saya membaca buku ini, saya kembali tercerahkan dan diingatkan kembali, sehingga dapat membantu saya dalam meningkatkan kepercayaan diri saya dan juga tidak menjadi pribadi yang terlalu overthinking terhadap hal-hal yang kurang penting dalam hidup saya dan juga hal-hal yang di luar kontrol diri saya. Poin pertama yang akan saya bahas adalah mengenai apa itu kunci kehidupan yang baik menurut buku ini. Jadi, kunci kehidupan yang baik menurut buku ini adalah yaitu dengan memperdulikan hal-hal yang sederhana saja, hal-hal yang benar, serta hal-hal yang penting dan juga mendesak dalam kehidupan kita. Ketika seseorang memperdulikan terlalu banyak hal dalam hidupnya, tentunya kesehatan mental orang tersebut akan terganggu. Dan apabila kesehatan mental sudah terganggu, tentunya dapat mempengaruhi kesehatan fisik dari orang tersebut juga. Hal ini dapat terjadi karena dengan memperdulikan terlalu banyak hal, berarti kita sudah terikat dengan segala sesuatu yang bersifat palsu. Salah satu hal palsu menurut saya adalah sosial media, di mana kita seringkali membandingkan kehidupan kita dengan teman atau bahkan influencer yang ada di sosial media, di mana tentunya kehidupan teman kita atau influencer tersebut di sosial media belum sepenuhnya kehidupan yang sebenarnya. Dengan kita terus terikat dengan hal yang palsu ini, tentunya akan membuat kita berada dalam yang namanya lingkaran setan. Nah, apa sih lingkaran setan ini? Jadi, lingkaran setan ini merupakan perasaan cemas, perasaan khawatir, perasaan bersalah, perasaan sedih, dan kesepian yang tidak ada habisnya. Nah, untuk keluar dari lingkaran setan ini, kita harus melakukan sesuatu. Nah, sesuatu tersebut adalah bersikap bodo amat. Dengan bersikap bodo amat, kita menjadi dapat menerima diri kita dan juga menerima apa yang terjadi pada diri kita, baik itu hal positif ataupun hal negatif. Bersikap bodo amat tuh bukan berarti kita bersikap acuh tak acuh ya, tapi bersikap bodo amat itu berarti kita menjadi nyaman dengan diri kita sendiri atau menjadi nyaman dengan perbedaan yang ada pada diri kita dibandingkan orang lain, dengan tidak ambil pusing terhadap apa yang tidak penting pada hidup kita. Nah, dengan begitu berarti kita sudah memutus lingkaran setan tersebut. Tapi tentunya selain ada lingkaran setan ini, kita juga sering mengalami krisis dalam kehidupan.
Nah, krisis dalam kehidupan itu biasanya timbul karena perasaan stres, depresi, atau kecemasan dalam menjalani kehidupan. Nah, krisis-krisis yang kita alami itu bukan lagi permasalahan materi, tapi juga sudah masuk ke permasalahan mengenai eksistensi diri kita serta spiritual kita. Tentunya krisis ini nggak bisa kita hindari ya, krisis ini tuh tetap terjadi pada diri kita. Tapi tentunya ada cara untuk membuatnya tidak begitu parah. Nah, kita tuh harus bisa menerima pengalaman negatif kita sebagai pengalaman positif. Ini tuh berarti kita menerima pengalaman negatif kita di mana hal tersebut membuat kita menjadi lebih awas dan juga paham mengenai diri kita sendiri, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan positifnya. Dan pada buku ini juga dicantumkan kata-kata yang diucapkan oleh Albert Camus. Ini kata-kata yang menurut saya pribadi bagus banget sih. Kata-kata tersebut adalah, Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda terus mencari apa yang terkandung di dalam kebahagiaan. Anda tidak akan pernah hidup jika Anda terus mencari arti hidup. Jadi kembali lagi seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu kunci kehidupan adalah dengan memperdulikan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang penting, dan juga hal-hal yang mendesak, serta hal-hal yang mendalam dalam kehidupan kita. Poin kedua yang akan saya bahas adalah mengenai kegagalan menurut buku ini. Pada buku ini disebutkan bahwa kegagalan dan kemalangan diperlukan untuk membuat seseorang menjadi lebih tangguh serta sukses dalam kehidupannya. Tentu banyak orang yang merasa bahwa dirinya spesial dan seringkali berpenampilan dengan tingkat kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Kepercayaan diri tersebut tentu membuat orang lain tertarik. Tetapi sifat dari kepercayaan diri ini hanyalah sementara. Dan orang-orang yang seperti itu merasa bahwa mereka bahagia atas dirinya sendiri dan juga hanya akan menghabiskan waktunya untuk diri mereka sendiri. Tapi apakah hal tersebut merupakan kebahagiaan yang sebenarnya? Tentu saja bukan. Pada buku ini disebutkan bahwa alat ukur yang tepat untuk mengartikan penghargaan diri atau kepercayaan diri seseorang bukan pada bagaimana kita atau seseorang merasakan pengalaman positif, tetapi lebih ke bagaimana kita atau seseorang bisa merasakan pengalaman negatif dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita bersikap apa adanya terhadap diri kita dan mampu melihat kekurangan atau bagian negatif pada diri kita masing-masing, maka kita benar-benar memiliki kepercayaan diri serta penghargaan diri yang tinggi. Jika kita sudah bisa menampilkan diri kita kepada orang lain atau kepada sesama tanpa kepalsuan dan apa adanya, maka kita sudah menjadi pribadi yang benar-benar baik. Secara prinsip, tidak ada yang namanya permasalahan pribadi. Karena permasalahan yang kita dapatkan itu juga didapatkan oleh berjuta-juta orang di luar sana yang bahkan kita tidak mengenal mereka. Karena itu, maka sebenarnya diri kita tuh tidaklah istimewa. Ya karena tadi banyak orang yang mengalami permasalahan yang sama. Dan kesadaran kita terhadap ketidakistimewaan kita, di mana saat ini tuh juga terdapat jutaan orang yang sedang atau sudah atau bahkan belum menderita, merupakan langkah awal bagi diri kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan dengan kita berada pada sudut pandang yang berlawanan, tentunya kita semakin merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita pada sudut pandang tersebut. Dan dengan kita menjadi mudah dan bebas dari masalah, tentunya kita juga menjadi berhak untuk mendapatkan hal yang lebih dan lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Yang saya dapatkan adalah
dengan kita merasa bahwa kita tidak istimewa, dapat membuat kita tidak merasa sendirian dalam menjalani permasalahan di hidup ini. Karena saya seringkali merasa sendirian ketika saya menjalani permasalahan pada hidup saya. Dan hal tersebut tentunya sangat mengganggu saya, karena saya tidak tahu saya harus bagaimana, dan saya merasa bahwa tidak ada orang lain yang merasakan perasaan seperti saya, sehingga sulit bagi saya untuk bercerita kepada orang lain mengenai perasaan saya. Namun ketika saya merasa tidak sendiri, maka saya akan menjadi lebih sadar untuk melakukan sesuatu yang sekiranya dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang saya alami di hidup saya. Pengalaman kegagalan ataupun kemalangan tentu merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Dan dengan kegagalan yang kita alami, kita menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi ke depannya. Poin ketiga yang akan saya bahas adalah mengenai bagaimana kita harus membuat pilihan dan dengan memindahkan kepedulian kita ke tempat yang lebih penting. Ketika kita atau seseorang memilih sendiri permasalahan apa yang akan dihadapi, tentunya kita akan merasa seolah-olah lebih berkuasa terhadap permasalahan tersebut. Tapi ketika masalah itu datang karena dipaksakan atau bertentangan dengan kehendak kita, tentunya kita terkadang akan merasa bahwa kita menjadi korban dari permasalahan tersebut, dan juga kita pasti akan merasa sedih karena tertimpa masalah tersebut. Dan banyak orang, termasuk diri saya sendiri, masih menganggap bahwa sebuah kegagalan dalam pencapaian akan sesuatu tuh merupakan penderitaan dan juga masalah hidup. Pokoknya ketika mengalami kegagalan tuh rasanya berat sekali, ketika tidak ada masa depan lagi gitu. Dan gak cuma itu, terdapat banyak orang juga yang tidak segan-segan mengakhiri hidupnya karena kegagalan yang dialaminya. Karena itu kita tuh perlu kesadaran dalam mengatasi hal tersebut. Kesadaran itu adalah dengan kita secara pribadi bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Tidak peduli kondisi apa yang sedang terjadi di luar kehidupan kita. Atau untuk mempermudahnya, hal ini dapat disebut dengan kita bersikap bodoh amat dengan segala kegagalan yang terjadi pada hidup kita, atau dengan kegagalan seperti apa yang akan muncul dalam kehidupan kita. Pada dasarnya, diri kita tidak selalu bisa mengambil kendali terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Banyak faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol, dan hal tersebut tentu mempengaruhi kehidupan kita. Akan tetapi, kita bisa mengendalikan cara untuk menafsirkan segala sesuatu yang telah terjadi pada hidup kita. Selain itu, kita juga bisa mengendalikan respons kita terhadap hal-hal yang terjadi pada hidup kita. Setiap peristiwa yang terjadi di hidup kita dapat kita tentukan sendiri bagaimana kita akan melihat peristiwa tersebut. Apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang buruk, ataukah peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang baik dalam hidup kita. Kita akan selalu menentukan pilihan bagaimana kita melihat peristiwa yang terjadi pada hidup kita, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Pada kehidupan kita tidak ada yang namanya tidak peduli. Semua orang pasti memiliki kepedulian terhadap sesuatu. Bahkan ketika kita tidak peduli atas apapun, itu tetap saja merupakan bentuk kepedulian terhadap sesuatu. Namun kepedulian tersebut dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga bisa menentukan nilai dan ukuran bahwa kepedulian yang kita pilih itu merupakan pilihan yang baik untuk kita. Nah, untuk itu kita perlu membuat pilihan dalam kepedulian, yaitu dengan memilih kepedulian yang lebih penting sesuai dengan energi yang kita miliki.
Tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan atau dipraktekkan ya. Walaupun ini hal yang sangat sederhana, tapi hal ini dapat dimulai dengan melakukan hal-hal kecil, seperti kita coba lebih fokus dengan diri kita sendiri terlebih dahulu, dan mungkin kita bisa dengan tidak mempedulikan perkataan orang lain yang sekiranya tidak membangun untuk diri kita atau merugikan diri kita sendiri. Intinya adalah dengan lebih peduli kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, dan jangan terlalu pedulikan hal-hal yang terjadi di luar kontrol kita, karena ketika hal tersebut terjadi di luar kontrol kita, tentu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga dengan kita fokus kepada diri kita sendiri terlebih dahulu akan lebih membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan kita, atau membantu kita dalam kita menghadapi kegagalan. Poin keempat yang akan saya bahas adalah mengenai bagaimana kita memaknai sebuah kegagalan yang terjadi pada hidup kita menjadi sebuah kesuksesan yang sangat besar. Kegagalan merupakan sebuah konsep yang relatif, karena keberadaan dari kegagalan itu tergantung pada ukuran yang kita pilih. Mungkin bisa aja kegagalan yang sangat besar, atau kegagalan total bahkan, atau mungkin ini kegagalan kecil dalam kehidupan kita. Besar dan kecilnya suatu kesuksesan yang kita dapatkan itu berasal dari berapa kali kita mengalami kegagalan dalam melakukan suatu hal. Selain itu juga berasal dari berapa kali kita melakukan kesalahan kecil ataupun besar dalam kehidupan kita. Kesuksesan seseorang lain itu terkadang terlihat seperti orang tersebut tuh sudah melakukan kegagalan yang sangat banyak gitu ya, dibandingkan dengan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin untuk perumpamaan mudahnya, hal ini juga bisa disamakan dengan anak kecil yang sering kali terjatuh, bahkan terjatuh berulang kali, atau dia bahkan melukai dirinya sendiri ketika belajar berjalan. Tapi anak kecil ini tidak berhenti, dan dia tidak berpikir juga bahwa berjalan itu bukanlah bidang atau keahliannya. Ketakutan akan kegagalan itu sering timbul dari pemilihan nilai-nilai yang kurang baik pada diri kita. Contohnya ketika kita menganggap bahwa kegagalan itu ditentukan oleh perilaku orang lain dan bukan diri sendiri. Kalau untuk saya pribadi, saya seringkali menganggap bahwa kegagalan itu merupakan akhir dari segalanya. Dan saya merasa bahwa tidak ada kesempatan lagi bagi saya untuk diterima di keluarga ataupun di masyarakat. Terdapat pelukis terkenal yang bernama Picasso yang tetap produktif hingga masa tuanya. Ia bahkan menghasilkan karya seni bertahun-tahun lamanya hingga di tahun-tahun terakhir hidupnya. Suatu ketika, Picasso sedang pergi ke kafe dan dengan bahagianya dia mencoret-coret tisu, dan kemudian tisu tersebut ditawar oleh seseorang ketika hendak dibuang oleh Picasso. Hal yang dapat dipelajari dari Picasso ini adalah sikap sederhana dan rendah hati yang ia miliki. Dan karena itulah yang membuat kertas tisu hasil coretannya ini menjadi sangat berharga. Dan dengan kesederhanaan itu tentunya kita menjadi lebih mudah untuk memaknai kegagalan menjadi sebuah keberhasilan, atau mungkin menjadi sebuah langkah awal untuk keberhasilan. Karena dengan kegagalan tentunya kita menjadi belajar lebih banyak untuk melangkah selanjutnya, dan itu adalah langkah awal untuk menuju keberhasilan. Poin kelima yang akan saya bahas adalah mengenai bagaimana kita menemukan makna dan merasakan kebebasan dalam arti yang sebenarnya. Ketika kita pergi berpetualang ke kota-kota atau bahkan ke berbagai negara, kita merasakan sensasi baru dan juga pengalaman baru yang begitu menyenangkan dan juga mengesankan. Tidak jarang dari kita bahkan juga merasakan kebebasan dari berbagai perjalanan yang sudah kita lakukan.
Namun kebebasan mutlak pada dasarnya itu tidak memiliki makna apapun di dalamnya. Yang dapat kita lakukan untuk memperoleh makna dan merasakan pentingnya sesuatu dalam hidup yaitu dengan menolak segala sesuatu hal yang dapat mempersempit kebebasan yang kita miliki. Kemudian juga menentukan pilihan untuk berkomitmen serta memiliki satu keyakinan dalam hidup kita. Tentunya untuk memperoleh makna kebebasan yang sebenarnya tuh tidak mudah. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan bagi seseorang untuk memahami apa sih makna kebebasan yang sebenarnya. Dan untuk memulai memahaminya, kita dapat mulai dengan melakukan penolakan sehingga kita dapat menjalankan hidup yang lebih baik. Karena biasanya ketika kita merasa tidak ada sesuatu yang lebih baik dibandingkan orang lain pada diri kita, tentunya kita akan merasa hidup kita tuh hampa dan tidak bermakna. Karena kita merasa kita tidak memiliki kelebihan dan tidak bermakna bagi orang lain juga. Ketika kita ingin meraih kegembiraan dan makna tertentu untuk kehidupan yang lebih baik, tentunya kita harus dapat membatasi diri kita sendiri dan berkomitmen kepada satu keyakinan dan nilai. Dan dengan kita memilih nilai untuk diri kita sendiri, maka kita dituntut untuk menolak nilai-nilai yang tidak selaras dengan diri kita. Dengan penolakan yang terjadi terhadap nilai-nilai yang tidak selaras dengan kehidupan kita, kita tentunya dapat membuat hubungan dalam hidup kita menjadi lebih baik, serta membuat kehidupan emosional kita menjadi lebih sehat. Kita dapat menemukan makna dari sebuah penolakan dari pengalaman yang luas atau banyak, bukan dari dalamnya suatu pengalaman yang kita alami. Yang terpenting adalah kita itu harus berkomitmen terhadap sesuatu dan terus memiliki pegangan dalam kehidupan kita masing-masing. Hal-hal atau insight yang saya dapatkan dengan membaca buku ini adalah, yang pertama, saya harus dapat memilih apa yang mau saya pedulikan, yaitu hal-hal yang benar, hal-hal yang penting, hal-hal yang mendesak, dan juga hal-hal yang lebih sederhana di dalam hidup saya. Jadi saya tidak perlu memikirkan hal-hal yang kompleks dan mungkin belum tentu terjadi pada hidup saya. Kemudian saya juga menjadi belajar bahwa terdapat hal-hal yang di luar kendali saya dalam kehidupan ini, sehingga saya lebih baik fokus kepada apa yang ada di kendali saya. Kemudian saya juga belajar bahwa kegagalan itu merupakan awal dari keberhasilan, sehingga tidak perlu lagi untuk takut mengalami kegagalan, karena kegagalan itu pasti terjadi dalam hidup, dan bagaimana kita bangkit dan memulai kembali adalah hal yang paling penting. Kemudian kegagalan itu juga bisa membuat kita lebih tahu step apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan oleh karena itu saya juga menjadi menganggap bahwa kegagalan itu bukanlah hal yang negatif dalam hidup. Selanjutnya saya juga belajar bagaimana mengatakan tidak atau menolak orang lain atau menolak hal yang sekiranya tidak sesuai dengan prinsip kehidupan saya. Karena sebenarnya saya merupakan orang yang sangat sulit sekali untuk menolak orang lain, dan dengan membaca buku ini saya menjadi lebih sadar bahwa penting untuk menolak sesuatu atau menolak orang lain yang sekiranya tidak sesuai dengan prinsip saya. Karena dengan begitu kehidupan saya akan menjadi lebih tenang, lebih konten, dan juga saya akan dapat memiliki kesehatan emosional yang lebih baik. Sekian presentasi mengenai buku yang saya baca. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.